Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ini mau menjelaskan tentang perkembangan di lapangan, keluhan petani ya keluhan petani, karena banyak itu keluhan petani yang selama ini yang saya istilahnya masuk di benak saya. Nah, itu yang saya mau jelaskan. Jadi sebelum saya lanjut konten saya ini, tolong ditonton ya, disimak videonya, ditonton sampai habis. Siapa tahu kalau ada ilmu kita dapat, namun sedikit kita harus syukuri saudaraku ya. Jadi okelah saudara, saya mau membahas ini tentang perkembangan di lapangan, masalah keluhan petani ya. Nah, kan keluhannya petani kan banyak juga, masalah harga sarang, masalah perkembangan sarang, masalah populasi walek yang dia tanyakan ya. Ya, jadi okelah. Saya ini membahas ini masalah perkembangan di lapangan. Jadi tolong disimak videonya saudaraku. Itu yang punya RBW, yang punya bangunan walek, tolong disimak ya. Tolong diperhatikan. Siapa tahu kalau ada ilmu di dalam kita dapat, namun sedikit kita harus syukuri. Jadi saat ini perkembangan di lapangan ini masih agak yang kayak kemarin ya, belum, mudahan ke depannya nanti ada perubahan masalah harga saran, masalah populasi walek ya. Jadi itu yang kita mau ini saya ungkit ya, saya kupas ini. Harga sekarang ini masih yang kayak kemarin. Insya Allah ke depannya ini ada perubahan ya, ada perubahan mudah-mudahan ya saudaraku ya. Jadi kita harus syukur ya saudaraku ya, karena kita masih diberikan kesehatan, panjang umur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu nomor satu ya, itu yang nomor satu yang kita syukuri ya. Gitu saudaraku ya. Jadi okelah saudaraku, itu yang sebenarnya yang keluhan-keluhan di petani, katanya gimana caranya Bang supaya anaknya mau tinggal di dalam RBW, maksudnya anaknya perkembangbiak itu saya walek ya dalam ruangan RBW, karena saya punya katanya saya punya anaknya itu kok lahir kenapa ndak kembali di tempatnya ya, maksudnya apakah dia pergi atau gimana. Sebenarnya gini saudaraku, selalu berulang-ulang saya paparkan di konten saya, tolong itu RBW-nya diperhatikan, diperhatikan bagian dalam, terutama kelembaban, suhu, suara, dan jangan selalu diganggu ya, karena itu anaknya biasa itu stres ya kalau kita selalu masuk ya. Anak biasa stres, begitu juga induknya biasa mau datang kasih makan dia punya anak, tapi kita ada di dalam, jadi dia kaget ya, dia kaget sampai stres ya. Itu perkembangan di dalam bangunan RBW ya, begitu saudaraku ya. Jadi tolong jangan selalu diganggu ya kalau bagian dalam RBW-nya yang itu yang bagi pemula, apalagi yang bagi pemula. Beda kalau sudah senior ya, istilahnya sudah senior, sudah bertahun-tahun itu sudah panen per kilo-kilo, itu tidak jadi masalah ya. Tapi ini yang baru pemula, ini yang baru berbiji-biji sarangnya, ada telurnya baru berapa, itu yang biasa stres burungnya itu. Nah, itu biasa stres burungnya kalau selalu masuk, belum apa-apa sarangnya di dalam selalu masuk. Jadi itu anak yang sudah jadi itu induk yang biasa datang mau kasih makan anaknya, itu biasa stres. Apalagi kalau masuk sore ya, jangan sekali-kali masuk sore, karena kalau masuk sore itu biasa burung sudah mau istirahat ya. Dia mau istirahat, nanti kita masuk pada waktunya mau maghrib, sampai nanti kalau itu burung dia lihat kita ada di dalam, nanti dia akan takut. Dia takut, dia stres sampai dia tidak mau kembali. Jadi itu dihindari semua ya. Ya, itu dihindari semua. Gimana cara perkembangannya bagian dalam, populasinya cepat berkembang biak waleknya ya. Ya, dan cepat bikin sarang. Nah, itu yang kita inginkan saudaraku ya. Bagaimana caranya mau bikin sarang banyak kalau tidak ada waleknya ya. Jadi kita itu harus betul-betul konsisten dalam memahami itu walek ya. Kita harus mendalami walek. Nah, konsisten itu betul-betul memahami walek ya. Walek itu tidak mau diganggu. Ada saatnya kita mau masuk di tempat dalam ruangan RBW ya. Jadi itu diusahakan ya saudaraku ya, supaya kita itu paham. Kemudian langkah dari itu
tolong diperhatikan ya saudara ya, bagian kelembabannya ya, karena kelembaban itu kapan lari berarti walik itu tidak akan bisa betah di bagian dalam ya. Walik itu tidak bisa betah bagian dalam ruangan di RBW. Nah, jadi diusahakan saudaraku supaya itu bagian dalam RBW-nya itu diperhatikan sekali, terutama kotorannya ya. Nah, yang mana dimaksud yang kotoran-kotorannya itu tainya, tai walek, kecoa, diusahakan itu kecoa itu predator walek itu diusahakan disemprot kalau banyak kecoanya ya, kotorannya dibersihkan ya gitu saudaraku ya. Jadi itu sudah gelombang kedua, yang sekarang saya jelaskan ini yang ketiga ya. Yang ketiga itu apabila sarang sudah ada jadi ya, kalau sudah ada sarang jadi tapi belum banyak, jangan sekali-kali dilepaskan sarangnya dulu kalau baru 1 jari lebih. Nah itu saudaraku ya, jangan dilepaskan sarangnya kalau 1 jari lebih, maksudnya dipanen ya. Karena biasa juga itu ada sudah terburu-buru itu mau panen sarang baru 1 jari lebih, biasa ada 2 jari tapi sudah dibuka. Kendalanya itu bahaya ya, bahaya karena kenapa burungnya wali itu stres ya, burung walik itu stres ya, stres. Jadi diusahakan itu nanti terbang anak ya, nanti terbang anak istilahnya, anaknya sudah terbang baru kita bisa buka sarangnya. Nah itu pesan saya, jangan sekali-kali dipaksakan panen, apalagi kalau belum ditempati bertelur. Itu kan baru 2 jari itu kan belum bisa ditempati bertelur, namun dia bertelur itu biasa jatuh sarangnya karena baru sarangnya itu belum melebar ya saudaraku ya, sarang itu belum melebar. Jadi diusahakan jangan dipaksakan panen kalau baru 1 jari lebih ya. Kalau 2 jari, sebenarnya 2 jari itu masih yang bagusnya, itu kita buka sarangnya itu 2,5 jari sampai 3 jari ya. Yang jelasnya nanti terbang anaknya lah, baru kita bisa buka sarangnya ya gitu saudaraku ya, supaya harganya itu bagus kalau kita jual. Nah dan itu burungnya juga tidak stres. Makanya saya bilang, setelah berulang-ulang saya bilang jangan dipaksakan panen, kita atur cara panen, kita lihat kondisi bagian dalam ruangan, apakah ini sarang saya sudah bisa dibuka atau belum. Dan sampai saya buka ini nanti burungnya bagian dalam ini stres. Nah itu saudaraku ya. Nah itu jadi yang terakhir, pesan saya yang terakhir, saudaraku, kalau bagian sirip itu kita betul-betul konsisten melihat bagian siripnya ya. Karena itu biasa ada air merembek dari atas cor ya. Itu merusak sekali sarang itu. Sampai itu biasa kena air itu sirip, sampai sarang itu pasti akan jelek kalau bersarang, karena biasa ada itu yang merembes itu air dari sirip, apalagi kalau bangunan cor. Kalau atap seng itu biasa itu ada bocor itu ya, diusahakan ya. Nah itu semua dihindari, gimana caranya supaya tidak kena air itu sirip. Karena itu kendalanya itu kalau walik bersarang ada air di situ, yang jelasnya maksud saya itu warnanya sarang nanti dia kronis ya. Lebih baik patahan, lebih baik kakian daripada lebih baik patahan daripada kronis. Kalau kronis itu sangat murah harganya itu sarang ya, sangat paling murah. Jadi oke saudaraku, itulah saya paparkan ini masalah keluhannya di pertanian di lapangan. Mudah-mudahan ada perkembangan ke depannya. Namun sedikit harus syukuri saudaraku ya, karena ini konten saya bikin ini, tolong disebarluaskan sama teman-teman. Dan tolong kalau ada yang mau dipertanyakan, tolong tulis di bawah kolom komentar, nanti saya jawab dengan tulisan. Kalau saya tidak bisa jawab dengan tulisan, nanti saya jawab melalui konten tutorial saya ya, kalau ada luang waktu insyaallah. Saudaraku, sukses selalu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.